Because I'm an AP. Artificial person, because you've been programmed to. I will be happy. Film dimulai dengan seorang pria bernama Waylon yang menghabiskan hari-harinya dalam kesendirian. Kondisi fisiknya yang kurang ideal membuatnya sulit berinteraksi dengan orang lain. Bukan karena dibenci orang-orang, tapi karena Waylon ngerasa dirinya nggak layak dicintai. Diketahui, Waylon ini adalah seorang programmer yang cukup sukses dan hampir seluruh pekerjaannya dilakukan dari rumah. Hari-harinya berlalu di sebuah rumah besar di pesisir pantai tanpa seorang pun di sampingnya. Hingga di suatu hari, Waylon melihat sebuah iklan tentang peluncuran sebuah robot humanoid versi terbaru yang dirancang bukan sekedar sebagai asisten, melainkan juga bisa menjadi teman hidup. Nah, saking kesepiannya, Waylon memutuskan membelinya, enggak peduli semahal apapun harganya. Di luar dugaan, paket yang ia terima ternyata berwujud seorang wanita cantik bernama Gala. Saking miripnya, sangat sulit membedakan Gala dengan manusia biasa. Dan yang membuatnya istimewa, Gala dilengkapi kemampuan kognitif yang dapat terus berkembang dari setiap interaksinya dengan Waylon. I will be happy. Waylon kemudian ngajak Gala keliling rumah dan berharap Gala menyukai tempat ini. Gala pun menjawab dia akan sangat bahagia tinggal di sini. They are real. Yes. I think I'm going to be very happy here. Setelah perkenalan singkat itu, Gala minta izin ke kamar untuk menata isi kopernya. Namun karena nggak kunjung keluar, Waylon nyusul ke kamar, yang rupa-rupanya Gala itu baru membersihkan badannya dan belum sempat berpakaian. Melihat pemandangan itu, Waylon cuma bisa bengong lalu meminta maaf dan menyuruh Gala segera memakai bajunya. Hari-hari bersama Gala pun dimulai. Selain menjadi pendamping hidup, Gala juga menjalankan tugas rumah tangga tanpa diperintah. Potatoes, onions, garlic, that sort of thing. You know? I love cooking. Waylon, do you find me attractive? Sore itu, Gala menghampiri Waylon lalu bertanya apakah dirinya menarik. Waylon pun tentu saja mengiyakan dan jawaban itu membuat Gala tersenyum senang. I like you. I think I like you very much. Saat makan malam, Gala terus memperhatikan Waylon dengan penuh perhatian, bahkan menyatakan perasaannya bahwa dia menyukai Waylon. We've only just met. How do you know that? Selesai makan, Waylon membawa piringnya sendiri ke dapur. Namun Gala memintanya karena mencuci piring bagian dari pekerjaannya. Waylon yang terbiasa apa-apa sendiri menolak dibantu, dan alhasil piring itu pun malah jatuh dan pecah. Waylon lalu berkata, sepertinya Gala harus dikembalikan ke asalnya alias diretur ke toko. Namun Gala menolak karena dia udah terlanjur menyukai Waylon dan tempat ini. Please don't send me back. I like you very much. Waylon tentu saja nggak percaya. Gala hanyalah sebuah mesin dan mesin nggak mungkin punya perasaan. Nah, entah apa yang sebenarnya ada di pikiran Waylon. Mungkin karena dia ini terlalu lama hidup sendirian, Waylon jadi sosok yang kolot. Padahal dia sendiri yang membeli robot itu untuk menemaninya. Namun ketika Gala mulai memperlakukannya dengan baik dan penuh perhatian, Waylon malah menyangkalnya. Gala pun memohon agar Waylon berhenti menyebutnya mesin, sebelum akhirnya Gala mendadak error dan berhenti berfungsi. I hope you'll be very happy here. Hey. Karena panik, Waylon menghubungi customer service untuk melaporkan gangguan yang terjadi. CS itu bilang masalah yang ia alami sebenarnya belum pernah terjadi, tapi mungkin saja terdapat anomali atau semacam bug di dalam programnya. Tapi Waylon gak perlu khawatir, cukup menekan tombol reset selama 10 detik untuk mengembalikan fungsinya. Namun hal itu juga akan menghapus seluruh memorinya dan Waylon wajib memasukkan ulang kode aktivasinya. I hope you'll be very happy here. Please give me another chance. I like you very much. Sambil menunggu robot itu aktif, Waylon berjanji tidak akan pernah memulangkannya. Dan sejujurnya, Waylon juga sangat menyukai Gala sejak pertama kali bertemu. Hanya saja, dia terlalu malu mengakuinya karena udah terlalu lama hidup sendirian. What just happened? I broke the plate. Setelah aktif, Gala membersihkan pecahan piring. Waylon lalu bertanya, apakah robot seperti dirinya bisa ngehang tiba-tiba? Gala berkata tidak, dia masih dalam proses belajar dan menyesuaikan diri. We're both still learning. Esok harinya, semua berjalan seperti biasanya. Waylon melanjutkan pekerjaannya sebagai programmer, sementara Gala setia dengan aktivitasnya. Setiap ada kesempatan berdua, Gala mencoba menarik perhatian Waylon. Tapi karena pria itu belum terbiasa, Waylon pun selalu menghindar. Would you like me to come with you?
Malam itu, saat Waylon hendak pulang dari sebuah bar, seorang wanita asli manusia menawarinya cinta satu malam. Waylon pun mengajaknya pulang ke rumah. You want to real human, baby? Sebelum masuk, Waylon meminta Gala tetap berada di kamarnya, tanpa pernah berpikir bahwa Gala berusaha memahami situasi yang terjadi. Esok harinya, nggak seperti biasanya, Gala itu belum memulai aktivitasnya. Karena khawatir Waylon pergi ke kamarnya, namun ia malah dibuat bingung saat menemukan Gala berada di dalam lemari dalam kondisi kehabisan daya. Perilaku ini sebenarnya nggak wajar karena seharusnya Gala itu melakukan charging sendiri saat baterainya hampir habis. Setelah terisi daya, Gala bertanya apakah Waylon mau mengajaknya jalan-jalan atau mungkin ditemani tidur, seolah Gala ini ngerti apa yang diperbuat Waylon. Meski hanya berbicara dengan manusia AI, Waylon merasa sudah mengkhianatinya. Terlebih, raut ekspresi Gala benar-benar seperti manusia. I'm sorry. Thank you. Maybe we'll play Tiddlywinks next time. Malam itu, Gala minta izin Waylon untuk membaca bukunya yang kebanyakan bertema tentang kebebasan. Dari caranya membaca, Waylon menyebut dia bisa menghabiskan semua buku di lemari dalam seminggu. Gala hanya tersenyum lalu berkata memang itu tujuannya. Jawaban itu membuat Waylon heran, apakah sebuah robot juga bisa punya tujuan? Gala tentu saja mengiyakan, siapapun yang hidup pasti memiliki tujuan. Hari demi hari, Waylon semakin terbiasa dengan Gala dan lebih sering menghabiskan waktu bersamanya. Good morning, Waylon. Morning. Nah, meski dia ini cuma robot, siapapun pasti nggak akan nolak kalau wujudnya seperti itu. Sepakat. Adegan kemudian berpindah ke sosok lelaki bernama Anders. Dia ini adalah sepupu dari Waylon, seorang pengangguran tulen dan sering menghabiskan hari-harinya hanya untuk bersenang-senang tanpa arah yang jelas. Bahkan semalam, Anders baru aja ngadain pesta akhir kedamaian di rumah temannya bernama Hacker. Hitung-hitung numpang nginep gratis karena Anders ini belum bayar kontrakan. Saat berpamitan, Hacker nunjukin robot android wanita pada Anders yang baru saja ia dapat secara ilegal dari nuker mobil van miliknya. Nah, jadi di masa depan ini, penjualan robot bekas sebenarnya sangat ketat untuk mencegah penjualan robot curian. Karena pada dasarnya, setiap robot diprogram dan terikat pada pemilik pertama. Kasus ini mirip-mirip dengan iPhone yang mewajibkan usernya menggunakan iCloud. Jika hilang atau dicuri orang, maka nggak ada yang bisa menggunakannya. Namun bukan hacker sebutannya jika hacker nggak bisa membobolnya. Diketahui, hacker ini juga seorang programmer handal. Dia bisa dengan mudah melakukan bypass dan memprogram ulang sistemnya. Anders mengaku dia nggak terlalu minat dengan robot android yang kaku. Terlebih, dia baru aja mutusin pacarnya karena nggak bisa diatur dan pengen cari suasana baru. If you could choose between cleaning the toilet and reading your book, Kembali ke rumah, Waylon bertanya pada Gala, apakah dia bisa melakukan sesuatu di luar program yang ditentukan, seperti mengikuti keinginannya atau menolak perintah yang tidak disukainya. Waylon penasaran karena sebelumnya Gala pernah mengatakan dia punya tujuan. Waylon juga ingin Gala bahagia, bisa memiliki pilihan, serta bertindak alami meski dirinya hanyalah kecerdasan buatan. Because I'm an AP. artificial person, because you've been programmed to. Gala mengaku nggak tahu, dia berkembang hanya berdasar kemampuan program yang ditanamkan. Namun selama Waylon menginginkannya, Gala akan selalu berusaha memperbarui kecerdasannya. I want to learn. I want to know. Siang itu, saat Gala lagi baca buku, Waylon tiba-tiba menyelanya. Hal itu membuat Gala bertanya, kenapa dia menghalangi keinginannya. Waylon memberitahu sejak tadi Gala itu diintip tetangganya, yang ternyata Gala udah menyadarinya. Gala juga bisa tahu tanda-tanda seseorang ingin menggodanya, tapi Waylon gak perlu khawatir karena Gala diprogram hanya untuk setia padanya. Malam itu, Waylon ngajak Gala pergi berdansa di sebuah bar. Terlihat Gala benar-benar menikmatinya. Tapi masalah mulai terjadi ketika seorang pria mendekatinya lalu memperlakukannya tidak senonoh. Melihat itu, Waylon sangat marah lalu mengajaknya pulang. Waylon pun bertanya kenapa Gala tidak melawan saat diganggu. Gala menjelaskan tubuhnya terbuat dari titanium, sementara manusia hanya dari tulang dan daging. Hal itu bisa membahayakan mereka, karena itu Gala tidak diperbolehkan melawan manusia. You have just as much free will as I do. Gala kemudian balik bertanya, kenapa Waylon mau mengambil resiko hanya demi menyelamatkannya, padahal secara fisik dia hanyalah mesin. Because it was the right thing to do. Aren't all humans programmed? Waylon pun menjelaskan manusia pada dasarnya memiliki moral.
Jika ada seseorang diganggu, sudah semestinya dia menolongnya. Instinctive behavior, an action brought about by neural impulses. Gala menilai tindakannya itu dipicu impuls saraf dan enggak jauh berbeda dengan program yang ditanamkan pada dirinya. Don't leave me, Gala. I can't. Sampai di rumah, Waylon meminta Gala mengurungnya di lemari. Meski Gala berulang kali menolak, Waylon tetap memaksanya untuk mengajarkan padanya apa itu arti kepedulian. Gala pun akhirnya menurutinya dan menunggu di depan lemari sampai Waylon menyuruh Gala membukanya. Namun, baru juga sebentar, Gala mulai gelisah. Gala membuka pintu lemari, mengeluarkan Waylon kemudian memeluknya. Nah, dari situlah Gala akhirnya mengerti bagaimana rasanya melakukan sesuatu sesuai keinginannya sendiri. Meski hal itu juga menunjukkan dia berhasil menentang programnya sendiri. Malam itu, hubungan keduanya semakin dekat. Gala minta izin tidur di kamarnya. Pria kesepian itu pun dengan senang hati menerimanya. Esok paginya, Waylon terkejut melihat Gala mengemasi bajunya. Dikira mau pergi, ternyata Gala itu cuma pengen pindah ke kamarnya. Namun kebahagiaan itu mulai terganggu ketika Anders tiba-tiba nongol dan berniat numpang di rumahnya selama beberapa hari. Ya, seperti yang kita tahu, Anders ini selain pengangguran, dia juga belum bayar kontrakan. Anders, I'm afraid you can't stay. Awalnya, Waylon sempat menolak, tapi Waylon terpaksa menerimanya gara-gara Gala malah mengizinkannya tinggal. Bahkan akan menyiapkan kamarnya tanpa berkonsultasi dengan Waylon. Darling, don't let my brother know about you. Hal ini tentu saja disebabkan Waylon memberinya kebebasan pada Gala untuk melakukan yang ia mau meskipun harus membantahnya. Namun dengan catatan, Waylon meminta Gala merahasiakan identitasnya sebagai robot dan berperilaku layaknya manusia. Karena di sisi lain, Waylon juga nggak pengen sepupunya itu menertawakannya gara-gara dia berhubungan dengan sebuah robot. Usai makan siang, Gala memutar musik lalu ngajak mereka nari bersama. Awalnya mereka menikmati momen tersebut, tapi suasana berubah ketika Waylon mulai cemburu melihat Gala terlalu akrab dengan Anders. Karena di sisi lain, Gala juga belum memahami arti rasa cemburu. Sore itu, saat Anders dan Gala lagi berenang, Anders ngajakin Gala pergi berdansa di klub malam, tapi hanya mereka berdua saja tanpa Waylon. Gala tentu saja menolak karena Waylon juga suka berdansa. Every time. Anders selalu cerita Waylon itu sebenarnya hanya pura-pura bahagia. Anak itu sangat cengeng dan penakut. Mendengar Waylon dijelek-jelekin sepupunya, Gala hanya diam sambil menunjukkan ekspresi marah. Nah, kejadian ini sama persis seperti saat Waylon ingin mengirimnya pulang. You alright? Melihat Gala hanya melamun, Anders coba-coba menyentuhnya. Karena merasa terancam, Gala langsung bereaksi keras hingga membuat Anders kesakitan. I only like Waylon to touch me. Gala pun mengancam tidak ada seorang pun boleh menyentuhnya selain Waylon. Perilaku Gala tersebut membuat Anders merasa janggal. Kenapa Gala bisa sekuat itu? Dan kecurigaannya pun semakin bertambah ketika Anders menemukan alat pengisi daya robot terselip di spray kamarnya. Sepertinya Waylon itu terlalu ceroboh dan lupa memindah alat itu ke kamarnya. Namun yang membuat Anders takjub, seandainya dia benar-benar sebuah android, Gala terlalu mirip dengan manusia. Dan selama ini Anders belum pernah melihat ada android bisa marah. Anders tiba-tiba ingat bahwa 2 hari lagi Waylon itu berulang tahun, lalu mengusulkan agar mereka mengadakan perayaan kecil di rumahnya. Anders janji akan membantu persiapan serta mengundang teman-temannya datang ke sini. Too, isn't it? That's right. Waylon pun setuju dengan usulannya. Namun sebelum itu, Waylon ingin ngecat rumahnya karena nggak pengen rumahnya terlihat kusam. Hanya saja karena persediaan catnya kurang, Waylon pergi beli cat tambahan dan meninggalkan Anders bersama Gala di rumah. Saat lagi ngecat, Anders minta Gala membantunya ngecat bagian atas. Gala nggak keberatan, namun bukannya dijagain, Anders malah meninggalkannya untuk sekedar melihat bagaimana reaksi Gala saat berada di ketinggian. Untungnya, Waylon pulang tepat waktu sebelum Anders sempat membuktikannya. Malam itu, saat hendak tidur, Gala terlalu asik membaca buku tanpa memperdulikan Waylon. Hal itu membuat Waylon kesal lalu tidur sendirian. Dan esok paginya, Waylon jalan-jalan bersama anjingnya dan meninggalkan Gala dalam kebingungan. Namun di tengah jalan, Waylon mendadak khawatir lalu buru-buru pulang. Sampai di rumah, Waylon mendapati Gala lagi dandan sambil senyum-senyum sendiri di depan cermin. Baginya, mungkin hal itu terlihat wajar. Tapi bagi kita, melihat robot android berdandan dan menikmati penampilannya terasa cukup aneh.
Sore itu, saat acara berlangsung, kehadiran Gala di tengah pesta membuat semua orang terkesima. Mereka hampir nggak percaya Gala ini bukan manusia. Ya, karena sebelumnya Anders sempat membocorkan kecurigaannya pada teman-temannya. Selain itu, Anders juga diam-diam menyembunyikan charger Gala untuk membuktikan ucapannya di hadapan teman-temannya bahwa Gala ini bukanlah manusia. Dan benar saja, Gala yang sejak kemarin belum ngecas mulai kehabisan daya, lalu buru-buru kembali ke kamar untuk mengisi daya. Namun saat dicari, alat itu nggak ada di tempatnya. Saat Gala menanyakan hal itu pada Waylon, Anders yang sedari tadi mengamatinya sengaja mengalihkan perhatian Waylon, sehingga Gala nggak bisa ngecas dan mulai menunjukkan tanda-tanda error. Apa boleh buat, Gala pun terpaksa melanjutkan pesta dengan kondisi baterai lemah hingga ke acara tiup lilin. Waylon yang sejak kecil hampir nggak pernah punya teman jadi terharu. Karena untuk pertama kalinya, Waylon merasakan bagaimana rasanya dikelilingi banyak orang yang mengucapkan selamat ulang tahun kepadanya. Namun sayangnya, kebahagiaan itu hanya berlangsung sesaat. Ketika semua orang mentertawakannya saat Waylon menyampaikan niatnya untuk melamar Gala di hari ulang tahunnya. Kejadian itu pun membuat hati Waylon benar-benar hancur, lalu mengurung diri di kamar. Hi, mate. Anders kemudian menemuinya lalu menjelaskan, sejak awal bertemu Gala, Anders sudah mengetahui Gala adalah sebuah robot jika dilihat dari gerak-geriknya. Seandainya saat itu Waylon berterus terang, mungkin Anders akan merahasiakan identitas Gala saat mengundang teman-temannya. Anders pun meminta maaf dan mengaku tidak ada maksud mempermalukannya. Ya, jadi intinya Anders ini selain pengangguran gak jelas, dia ini tipe saudara yang gak senang lihat saudaranya senang. She's not a robot, she's an artificial person. Meski begitu, Waylon menolak jika Anders menyebut Gala hanya sebuah robot. Gala adalah manusia tiruan yang dilengkapi kecerdasan buatan layaknya manusia. Bahkan, Gala juga bisa belajar memahami manusia. Ya, meskipun definisi robot humanoid atau manusia AI itu sebenarnya nggak ada bedanya. Okay. Come on. Untungnya, Anders berhasil membujuk Waylon kembali ke pesta. Dan untuk mencairkan suasana, Anders menantang Waylon loncat ke kolam renang dari atap seperti yang biasa ia lakukan. Naasnya, atap yang diinjaknya malah ambrol. Akibatnya, Waylon gagal loncat dengan sempurna dan pingsan di dalam kolam. Melihat itu, Gala buru-buru menyelamatkannya. Di saat orang-orang panik dengan Waylon, Gala merangkak ke kamar sebelum akhirnya benar-benar kehabisan daya. Sampai di rumah sakit, dokter menjelaskan bahwa kondisi Waylon baik-baik saja. Namun alih-alih menjaganya di rumah sakit, Anders malah pulang ke rumah lalu menghubungi si hacker untuk memeriksa Gala. Saat melihatnya, hacker benar-benar dibuat terkesima. Benda ini terlalu manusia untuk disebut robot dan bukan robot biasa seperti miliknya. Sepertinya Gala merupakan versi terbaru dari perusahaan robot AI dan harganya sangat mahal. Bisa dibilang Gala merupakan replika sempurna yang mendekati manusia. Nah, jadi rencananya si Anders ini minta hacker memprogram Gala agar bebas diakses siapapun. Namun hacker menyarankan daripada di-unlock sebaiknya direset ulang sambil diisi daya demi keamanan. Dengan begitu, seluruh memorinya akan terhapus dari sejak pertama kali Waylon mendapatkannya dan Anders bisa menjadi pemilik barunya. Hanya saja karena sistemnya masih baru, hacker membutuhkan waktu untuk membobol kode aktivasinya. Sementara di rumah sakit, Waylon yang udah sadar buru-buru pulang ke rumah khawatir Anders berbuat aneh-aneh pada Gala. Menyadari kedatangannya, Anders menutup semua jendela dan mengunci kamar. Waylon buru-buru ngambil kunci cadangan lalu memukul Anders dan merusak laptop hacker. Namun sayangnya, proses riset sudah selesai dilakukan. Anders pun refleks memukul kepala Waylon hingga sempoyongan. Saat Anders mengeluarkan Waylon dari kamar, hacker diam-diam memprogram Gala agar hanya nurut padanya. Namun tanpa disangka, Gala yang seharusnya menuruti perintahnya justru melawan, bahkan mematahkan tangannya karena sudah berani menyentuhnya. Mendengar teriakan hacker, Waylon masuk ke kamar berusaha menghentikan Gala. Awalnya, Gala sempat tidak mengenalinya, bahkan mendorongnya sampai jatuh. Untuk sesaat, Gala menatap Waylon dengan bingung, seolah ada sesuatu yang sedang berjuang di dalam memorinya. Lalu perlahan, Gala mendekati Waylon, kemudian memeluknya sambil memanggil namanya. Waylon.
Nah, kejadian ini mirip seperti saat Gala pertama kali mengalami error. Saat Wayland menghubungi customer service, mereka mengatakan bahwa seluruh memori Gala akan terhapus ketika di-reset. Sayangnya, saat itu Wayland tidak menyadari Gala tidak mengalami perubahan apapun, yang menunjukkan memang ada sesuatu yang berbeda pada programnya. Malam itu, semuanya kembali berjalan seperti biasanya. Anders pergi dari rumah dan Wayland tidur ditemani Gala. Namun di keesokan paginya, Wayland mendapati Gala udah nggak ada di sampingnya. Saat ini, Gala pergi menuju sebuah pantai untuk memahami makna dari penciptaannya, yang semakin menunjukkan Gala tidak lagi terikat dengan manusia, serta memiliki kehendak bebas untuk melakukan apa yang ia inginkan, dan akhirnya film pun selesai. Nah, pertanyaannya, apakah Gala nantinya akan kembali pada Wayland? Karena film ini sepertinya menganut sekte open ending, di mana kita bebas menentukan kisah kelanjutannya. Jawabannya bisa iya, bisa enggak. Tapi Mimin yakin Gala pasti kembali, karena bisa dibilang Wayland adalah cinta pertama Gala. Sepanjang film, Gala selalu menunjukkan kesetiaannya pada Wayland sambil mengembangkan kemampuan interaksinya. Hingga pada akhirnya, kecerdasan Gala berevolusi melebihi program awalnya. Nah, dari situlah Gala memperoleh sesuatu yang seharusnya tidak dimiliki sebuah mesin, yaitu kehendak bebas. Yang mungkin saja hal itu disebabkan hubungan uniknya dengan Wayland, atau mungkin memang terdapat anomali pada sistemnya. Lalu pertanyaan berikutnya, apakah kejadian di film ini bisa menjadi sesuatu yang nyata? Jawabannya mungkin aja bisa terjadi. Berdasar keterangan dari sutradara, film ini sebenarnya terinspirasi dari kondisi dunia saat ini, di mana dari sekitar 8 miliar penduduk, hampir sepertiganya itu mengalami kesepian, terutama bagi mereka yang minder, sulit bersosialisasi atau merasa nggak diterima seperti Wayland. Nah, di tengah fenomena tersebut, ketika AI dan kecerdasan buatan mulai memasuki kesadaran publik, bukannya berusaha menjalin hubungan dengan sesama manusia, banyak orang mulai mengandalkan AI atau chatbot untuk menjalin komunikasi romantis. Atau gampangnya itu, pacaran sama AI atau pasangan virtual. Bahkan ada juga kasus seseorang jatuh cinta sama AI lalu menikah dengan AI. Saat kita menggunakan kecerdasan buatan, sistem akan mempelajari bahasa serta perilaku kita untuk berinteraksi. Dan seiring berjalannya waktu, AI semakin memahami penggunanya. Mirip-mirip seperti cara kerja sebuah algoritma. Karena itu, bukan tidak mungkin seiring kemajuan teknologi, robot sintetis buatan manusia semakin canggih serta dilengkapi kecerdasan buatan, di mana para manusia buatan itu nantinya akan berbicara, belajar, dan memahami kebiasaan manusia. Intinya sih, siapapun bebas berandai-andai, namanya juga film fiksi ilmiah. Namun jika fenomena manusia buatan ini sampai terwujud, maka jumlah orang kesepian akan semakin berkurang. Tapi hal itu juga berpotensi membuat manusia semakin jauh satu sama lain. Di lain sisi, juga bakal muncul pertanyaan tentang moral dan etika. Bagaimana jika manusia buatan itu akhirnya punya perasaan, sedangkan mereka hanyalah sebuah mesin? Siapa yang akan bertanggung jawab jika mereka tersakiti? Apakah manusia? Tentu aja bukan, karena mereka hanyalah mesin dan kecerdasan buatan. Jadi cukup sekian saja, terima kasih udah menonton, sehat selalu buat teman-teman, dan sampai jumpa di next video.